Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba ya mengupdate lagi informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana di sini akan kami sampaikan adalah terkait data final dari Kemendikbudristek ya, terkait jumlah guru P1, P2, P3 yang bisa tercover menjadi ASN melalui skema observasi. Jadi setelah Bapak Ibu lulus seleksi administrasi, tentunya P1 yang sudah ada penempatan itu sudah masuk dalam kategori aman. Nah, sekarang di seleksi P3K Guru 2022 di bulan November ini itu siap-siap lagi melangkah ke mekanisme yang kedua, yaitu seleksi observasi, yang mana untuk seleksi observasi itu akan diikuti oleh guru P1 ya yang turun status dan mendapatkan formasi tentunya, sukses resume, kemudian P2 dan P3 ya. Nah, di sini ketika Bapak Ibu akan mengikuti skema observasi, tentunya Bapak Ibu wajib ya harus mengetahui berapa sih sebenarnya kebutuhan untuk P1 turun status, P2 dan P3 pada saat Bapak Ibu mengikuti seleksi observasi. Nah, disitulah nantinya Bapak Ibu bisa memprediksi ya seberapa besar peluang atau potensi Bapak Ibu untuk lolos ya menjadi ASN melalui mekanisme kedua, yang merupakan aturan resmi dari Kemendikbudristek dan tertuang di dalam Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi data final Kemendikbudristek ya untuk jumlah guru P1, P2, P3 yang bisa tercover menjadi ASN melalui skema observasi. Nah, oke, kita langsung saja to the point ke informasinya. Nah, di sini yang pertama kita bahas dulu bahwasanya untuk pelamar prioritas ya, untuk pelamar prioritas Bapak Ibu ketahui P1 yang turun status sebenarnya itu punya potensi yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya, yang mana ada 11.349 formasi Bapak Ibu ya. Ada 11.349 formasi yang secara khusus ini diperuntukkan bagi guru lulus PG yang memilih turun status kemarin ya, dan mendapatkan formasi dengan mapel jabatan lain untuk dilamar nantinya di seleksi observasi. Jadi ada sekitar data final dari Kemendikbudristek ya, ada 11.349 guru lulus PG yang berpotensi diangkat ketika menggunakan mapel jabatan lainnya pada saat mengikuti seleksi observasi. Wow, mantap ya. Jadi tentunya ini menjadi salah satu kabar yang sangat luar biasa menggembirakan Bapak Ibu ya, untuk rekan-rekan guru lulus PG yang turun status pastinya ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi berikutnya Bapak Ibu ya, agar Bapak Ibu bisa lebih paham dengan pembahasan yang kami bawakan pada hari ini. Nah, terkait dengan hal tersebut Bapak Ibu ya, di sini juga sudah dipaparkan oleh Prof Nunuk ya beberapa waktu yang lalu ya. Di sini untuk 127.186 ya untuk formasi untuk P1 itu sudah dikunci ya. Nah, ini 127.186 ini sudah dinyatakan mendapatkan penempatan ya. Kalau dikatakan mendapatkan penempatan berarti sisa nantinya aturan berikutnya tentunya adalah pemberkasan. Berarti kita tidak usah bahas ini. 127.186 ini sudah lolos. Nah, bagaimana dengan jumlah formasi yang diperuntukkan untuk formasi P2 ya, dari 319.618 formasi Bapak Ibu ya. Di sini ada alokasi formasi untuk P2 yaitu THK2 ya, THK2 Bapak Ibu ya. Nah, THK2 dan juga guru honorer negeri ya melalui seleksi observasi.
Nah, di sini Bapak Ibu pahami ada sekitar 3.184 ya. Nah, sedangkan formasi untuk P3 127.232 dan untuk pelamar umum 62.016 ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tentunya menjadi kesempatan yang sangat besar ya. Ini sudah ada pembagian porsi data dan jumlah formasi untuk P2, P3 ya, dan tentunya juga untuk pelamar umum dari 319.618. Nah, di sini sangat luar biasa Bapak Ibu ya, bahwasanya di seleksi observasi itu sangat fleksibel. Kenapa kami katakan fleksibel Bapak Ibu ya? Ada alasan yang kami bisa berikan, bahwasanya penempatan untuk yang lolos seleksi observasi itu sangat luar biasa. Di sini ada 3 jenis ya penempatan untuk guru pelamar P1 turun status, P2, P3 yang lolos mengikuti seleksi observasi. Yang pertama itu adalah penempatan guru honorer di sekolah induknya jika di sekolah induk ada formasi. Jadi kalau misalkan di sekolah Bapak Ibu itu tersedia formasi, nantinya Bapak Ibu akan ditempatkan di sekolah induk Bapak Ibu. Kemudian ada formasi dipindahkan. Nah, formasi dipindahkan ini terjadi misalkan di sekolah induk Bapak Ibu tidak tersedia formasi, tetapi di sekolah Bapak Ibu ada kebutuhan. Nah, jadi nantinya misalkan Bapak Ibu mendapatkan nilai terbaik, nah akan ada perpindahan formasi dari sekolah lain ke sekolah Bapak Ibu. Kalau misalkan di sekolah Bapak Ibu itu memang masih membutuhkan formasi seperti itu ya, atau ada kebutuhannya. Formasi dipindahkan bisa juga bermaksud dipindahkan ke sekolah lain yang masih kekurangan guru ya. Jadi misalkan ada sekolah yang masih kekurangan guru, nantinya guru yang lolos observasi akan ditempatkan di situ dan formasi akan dipindahkan juga ke sekolah yang membutuhkan. Nah, kemudian yang ketiga ini menjadi hak wewenang dari Kemendikbudristek, bahwa ada nantinya kondisi yang mana penempatan guru itu ditentukan oleh Kemendikbudristek melalui verpal ya. Nah, jadi meskipun nantinya sudah ada penilaian dari tim penilai yang sudah mengantongi nilai, tetapi terkait dengan penempatan untuk kondisi yang ketiga ini itu menjadi hak dari Kemendikbudristek. Tentunya ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan hal itu Bapak Ibu bisa memperhatikan ya, Bapak Ibu bisa perhatikan jadwal ya yang kami sudah tampilkan di sini. Jadi ketika Bapak Ibu sudah lolos seleksi administrasi nantinya ya, nantinya itu mulai tanggal 27 November sampai tanggal 3 Desember Bapak Ibu ya, itu akan ada penilaian kesesuaian ya dari Paskola, pengawas ya, kemudian guru senior, BKPSDM, dan tentunya Dinas Pendidikan untuk P2 dan P3. Nah, nantinya di tanggal 3 sampai 13 Desember itu sudah masuk dalam proses pengolahan hasil penilaian kesesuaian. Kemudian nantinya setelah itu pengolahan nilai kesesuaian dan sudah didapatkan guru P1 turun prioritas, P2 dan P3 yang menjadi ASN melalui seleksi observasi, nantinya barulah dibuka Bapak Ibu ya, nantinya barulah dibuka untuk pendaftaran ya, atau pemilihan formasi untuk pelamar umum yang rencananya melalui jadwal resmi BKN itu dimulai tanggal 14 sampai dengan tanggal 18 Desember di tahun 2022. Seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya, dan Bapak Ibu tentunya cermati ya, seperti itu. Oke ya, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.